Maaf, kalau cewek-cewek Chinese, gue tuh paling seneng serius. Oriental yang pakai sini itu kayak, gimana gitu. Udah punya bini ya, udah nggak perlu kayak begitu lagi. Oh iya benar. Masih diungkapin lagi kalau udah punya bini, udah nggak perlu. Tau nggak? Gue tuh paling seneng yang sama orang yang Chinese yang cipit-cipit. Udah punya, nggak perlu Dan diomongin lagi. salah satunya adalah kamu. Iya, maksud satu. Ini intimidasi nih bro. Masalah dikit-dikit. Dan aku tuh suami kamu yang nggak dikit-dikit kalau ngobrol pukul. Aku kayak main motor ketangkep. Sumpah. Iya, soalnya suka yang plastik bukan suka yang agresif. Kamu maaf ya, kita ini hidupnya di tahun 2021. Pikirannya nih ya, ini kolot banget di 1950. Tapi kalau misalnya kayak gitu, yang lo omongin sekarang 180 nggak bisa berhenti beneran, kenapa lo harus nikahin orang? Kenapa lo nggak benahin diri lo sendiri dulu sampai akhirnya benar-benar stop? Oh, jadi sekarang rukun, bukan settingan aja. Enggak, berarti tadi dia mengikuti apa yang kita omongin waktu di sini, nasihat-nasihat kita. Bagus. Sebenarnya dari awal sebelum Mbak, ketemu Mbak. Ustaz Zaki Mirza juga harusnya udah nyadar. Mbak, saya yang mana ya kira-kira ya? Apa maksudnya? Ya bukan untuk nanti dia punya untuk membela aku gitu loh. Kenapa mesti Aku kan present dulu, ini aku kan baru di sini. Oh iya, astaga kayak Baru datang. Lama. Iya. Oh iya, kan belum dikali kelas juga. Kita pernah ada seleknya malam ini kelasnya. Perkara apa? Perkara kantuk macan. Itu gua tahu. Dia cuma DM cewek pakai kantuk macan. Sebenarnya biasa. Aku menghormati itu kan. Menghormati nggak? Maaf, Ya udah, aku yang nggak bisa. maaf sebelum berkepanjangan, kita belum kenalan loh sama teman-temannya Candy di sini. Biar aja. Ini Vicky Prasetyo, ini adalah teman-teman aku. Jadi aku lama nggak datang, nah sekarang aku langsung. gila yang ke bawah. Coba kenalin dari Orang siapa? tajir semua ya. Aku sekarang bukan cabai-cabian Kemang Malaysia. Bukan cabai-cabian lagi. Aku sekarang berteman dengan pengusaha, cewek-cewek sosialita. Ini tajir melintir. Dia ini salah satu jualan properti. Nanti Kak, aku udah promoin ya. Diskon ya. Konsultannya orang tajir, tepatnya. Iya. Namanya siapa ini? Rina. Gunawan. Tidak dong Rina. Oh, sorry. Bukan Rina Nose. Oh, Rina. Rina si agent properti. Nama kartu namaku Catherine. Catherine. Karena di sini ada Catherine juga, jadi aku pakai nama kecilku Rina. Double Catherine. Iya. Tapi yang kalau sebelahnya namanya Cat. Kalau kakek dikenal sama Candy di mana? Oh, kalau ini aku kan. Kita kenal di klub mana? Wah. Pas saya kamu main. Jadi aku tuh waktu itu lagi bokeh. Tapi jujur nih, gue maaf ya saya, maaf ya. Aduh. Gue tuh paling seneng, maaf, kalau cewek-cewek pegangan Chinese, dulu. gue tuh paling seneng serius. Jangan sampai kena. Iya, enggak ini kan ini perumpamaan doang. Makanya gue kalau manggilnya kan Pai Sucen, karena gue saking senengnya. Gue nontonin Pai Sucen di film yang masih kecil gue tuh ini gitu. Jadi kalau melihat yang maaf ya, yang suka Oriental, yang pakai sini-sini, tuh gue kayak, gimana gitu. Udah Gregetan. punya bini ya, udah nggak perlu kayak begitu lagi. Oh iya, Pasti benar. masih diungkapin lagi kalau udah punya bini, udah nggak perlu. Tau nggak? Gue tuh paling seneng yang sama orang yang Chinese yang cipit-cipit. Udah punya, nggak perlu Dan diomongin lagi. salah satunya adalah kamu. Iya, maksud satu. Ini intimidasi nih bro. Masalah dikit-dikit. Dan aku tuh suami kamu yang nggak dikit-dikit kalau ngobrol pukul. Aku kayak main motor ketangkep. Dan bukan itu kan suami di depan orang. Ini istri, hargain dong istri. Masa harus ngomong? Ini orang baru Iya kan, ini temen-temennya Iya. Mengungkapkan. Ya udah, gini aja. Walaupun itu salah, tapi anggap aja gini, mumpung ngomongin depan kamu daripada ngomongin di belakang kamu. Bisa. Ada yang lu. Benar sebenarnya. udah bukan ganti bohong. Lanjut aja siapa lagi? Yang sebelah nih, jangan-jangan ada Jepang-Jepangnya nih. Ini. Mana boneka Jepang lucu banget. Kalau Kezia nih pernah ke rumah aku nih, Kezia nih. Hilda. Bener, ya Iya. kan Kezia, produknya kan Kezia. Produknya Keisha. Dan siapa lagi berikutnya? Berikutnya kalau ini nih Ini adalah kayak pernah ketemu di Mangga Besar ya kita ya kayaknya. Iya, ingat nggak waktu ada yang marah sama kirimin wine? Iya, wine. Iya, aku laparan. Makan durian, Lokasari. Makan durian di Lokasari di depan sama Kobra, ya kan di bawahnya kami. Kobra yang ngasih Kobra. Untung sama kobra keren di awal. Dulu kan tongkrongan kita biasa dong. Udah ya, dulu sekarang. Iya, Jalan Wijaya. Oh, dia cuma 2 kali kesini. Iya, sering. Ini mah sobat dekatnya Koko Rofi. Kenapa begini? Ini bukan sobat dekat, sobat dekat. Ini
kita beda. Tahu tuh sobat yang ini. Itu bukan sobat, katanya kakak adik. Ya brother and sister. Berarti ini udah ya teman-teman kalian ya. Iya, Terakhir teman ini. aku ini. Halo. Siapa? Ini anak lagi. Kalau ini aku tahu. Siapa emang? Soalnya dia penguasa klub paling hits se-Indonesia Raya. Bener, aku transfer sekarang ya. Penguasa klub-klub. Yang bagus nomor berapa nih sekarang? Ya, ditanya ini kita ditanya dong. Tuh, diintimidasi mulu lama-lama. Itu kan tempat karaoke. Ya kirain bukan klub kalau. Mana aja, kok mana aja. Holy Wings. Harusnya semua orang yang nonton ini tahu Holy Wings. Harusnya ya. Karena nih. bukan. Karena Holy Wings never stop flying. Biasanya kalau Karisan kan biasanya itu cewek-cewek semua. Ini mumpung Vicky sudah kembali di sini dan akhirnya ternyata garis finishnya rujukan dengan Kalina. Percaya nggak sih mereka rujukan? Percaya. Percaya. Langsung jauh lagi tuh duduknya udah gitu doang. Remnya bagus. Ya, kalau Tanya, begini. ini aku di sini kayak mami. Enggak sih. Ini nomor mana? Nah dia itu penguasa klub nanya dia, jangan nanya saya. Jadi tapi kita bikin tahu ya. Benar-benar. Tapi sekarang mah dia udah pakai celana ini ya. Apa? Gua harus syuting pakai cancut, orang pada ngeliatin. Awalnya anak Lisa. Iya. Sekarang deh. Enggak ada kayak pendek. Lu lihat. Ada nggak lihat? Brother sister. Ini si ibu yang sebelah sana. Iya. Terjinahi matanya jangan seperti itu. Gak gimana ya dengan kata-kata brother sister. Please dong jangan nyebut kayak gitu lagi. Beneran deh. Agak seriusan. Ini apa sih Nya? Sebenarnya kita mau pembahasan apa sih ini Nya? jadi gini loh sebenarnya nih dari teman-teman Arisan tuh dari kemarin tuh mempertanyakan bagaimana nasibnya Vicky dan Kalina. Terus tiba-tiba kalian muncul di layar-layar TV. Habis nangis. Iya. Bersama lagi. Oke, selama ini kan kita kan tahu ya, kita kan nih temennya Kalina, sering nanya-nanya ke Vicky. Nah ini kan lebih netral, lebih nggak tahu nih benar-benar kacamata dari luar. Ngikutin nggak sih perkembangan kasusnya mereka berdua? Enggak. Pendapatnya dong. Coba keket. Gimana? Keket kalau melihat ini kan akhirnya rukun, senang dong. senang dong. Senang semua kan. Happy banget. Belum satu apa? Mungkin masih butuh waktu, gitu kan? Bu Rina Ini kan belum nikah belum? Udah. Nah, boleh lagi sama. Ini kan ke berapa? Pertama, ini kan Aku pertama. bisa jadi konsultan perkawinan juga ya selain konsultan properti. Asik-asik nih. Apa namanya? Udah mungkin tadi kan Vicky bilang katanya Vicky kurang romantis ya Kalina ya. Jadi mungkin nebus waktu abis married mungkin honeymoonnya kurang lama kali ya. Nggak pernah belum honeymoon. Nah, Demi nggak bisa kemana-mana. oke. Ya itu obat juga sih honeymoonnya baru sekarang nggak apa-apa sih ya. Orang honeymoon masa bisa lagi? Itu pertanyaan kayaknya cuma bisa Vicky yang jawab ya. Oke, jadi gini. Kita itu dalam rumah tangga. Satu, apabila ada sebuah permasalahan, gue tuh setuju banget kalau kita memecahkannya itu kalau di saat kita dalam kondisi misalkan akhirnya pada waktu itu singkat cerita udahlah karena aku sebagai imam dalam keluarga, kepala keluarganya, Kalina kecewa lah sama aku. Akhirnya dia pamit dan keluar dari rumah. Aku nggak pernah minta dia untuk keluar rumah. Ya, aku nggak pernah menyarankan untuk dia juga keluar rumah. Tapi aku menghormati hak dan pilihan yang pernah kita jawabkan sebelumnya. Sampailah dia ke orang tuanya. Nah, kita kan kemarin di saat rujuk itu kan ada Pak Ustadz Jaki, ada Mama En, mamanya Kalina mertua aku, sama ada Celini juga ya. Bos aku di station tapi udah kayak kakak kita. Nah, di situ akhirnya jadi kesepakatan untuk sementara kita harus menjalankan dulu beberapa aturan yang akan dituang di dalam surat kesepakatan. Ya, ini memang ini kita belum nyampein juga di media. Jadi mungkin ini first time kita nyampein di sini secara ya gamblang, secara eksklusif kita nyampein bahwa memang ada beberapa poin-poin yang tercatat. Karena kita pernah ketemu berdua, tapi nggak terjadi sesuatu keputusan. Tapi pas ketemu bersama ada Ustadz Jaki, ada semuanya, akhirnya terjadi kesepakatan untuk kayak aku tidak boleh ini, aku maunya ini. Kalina pun poinnya begini.
tercatat lah semua di dalam sebuah kesepakatan. Belum sih, belum. Iya, ini dalam proses, tapi kita udah ada kesepakatan itu. Nah, sambil semuanya itu terjadi, udah ada kesepakatan, ya mamanya Kalina tahu, keluarganya Kalina tahu, aku pun begitu, keluarga aku tahu, baru aku bawa pulang dia untuk ke rumah aku lagi. Tapi kan ada yang notaris di sini, kayaknya boleh. Ini serba bisa nih, kayak serba bisa. Tahu Kak, kan kadang sebenarnya gue tahu ya kalau misalnya di Indonesia tuh kalau lu nikah sama keluarga besar juga gitu kan. Terus kadang-kadang akhirnya mau menikahkan keluarga dan akhirnya keluarga jadi nikah keluarga si cowok jadi banyak yang ikut campur gitu. Cuma kalau misalnya lu abis berantem, ya akhirnya rujuk, abis ada masalah terus rujuk, terus during kesepakatan itu diselesaikan, ya tetap harusnya kan kalian berusaha tinggal bareng untuk menumbuhkan si perasaan itu lagi gitu loh. Kenapa harus nunggu itu selesai baru dibawa pulang? Itu namanya nggak kayak suami istri, nggak kayak pernikahan. Walaupun juga baru nikah 6 bulan ya, tapi ya lebih kayak begitu kan. Ada mungkin Rina bisa bantu. Kalau dalam mencari kesepakatan jalan tengah nih, kan namanya dalam pernikahan kan butuh penyesuaian. Sebaiknya bagaimana? Apakah tetap berpisah seperti ini supaya gampang, supaya benar-benar tenang, tidak pernah ada emosi, atau gimana? Sebaiknya itu kalau lagi coba rujuk antara dua pasangan tuh berada dalam satu atap, beda kamar, beda atap, atau gimana? Nggak, soalnya aku mau nambahin juga. Kalau kalian berdua kan public figure ya. Kalau misalnya kalian udah rujuk, terus orang di luar sana tahu kalau Karinanya belum pulang ke rumah, ada kayak gini lagi, itu kayak mungkin timbul asumsi lain lagi dan nggak akan selesai. Gitu aja terus. Positifnya aja kali ya. Gimana, San? Sih kalau istrinya belum pulang, artinya rumah suaminya lagi direnov mungkin. Pernah nggak sih fase-fase dengan pasangan merasa untuk kayaknya kita perlu break dulu untuk menenangkan? Pernah. Nah itu biasanya apa sih fase-fase yang dirasain tuh apa? Yang lagi kayak sendiri aja gitu, koreksi diri masing-masing. Tapi itu after berapa lama pernikahan? Udah lama ya. Ya kalau ini kan sebulan. Bisa. Tapi kan yang penting kitanya yang menjaga diri aja sebaik-baik mungkin. Apa yang Fanny lihat dari Vicky di belakang layar, di belakang yang kita tahu? Karena gue tahu Vicky ya, segini aja. Sama kayak gini-gini aja. Cuma ternyata mungkin ada 1-2 hal yang memang laki-laki tuh agak susah untuk tidak lepas gitu. Dan itu ada di dia juga nih kayaknya. Apa nih? Maksudnya apa nih? Ya kayak kemarin gitu, lihat cewek cantik ya doyan aja. Namanya cewek Kayak gini loh, laki tuh selalu punya hobi. Iya. Katanya kan men are just boys with more expensive toys. Yes. Jadi pada intinya laki-laki itu tidak pernah bisa lepas dari mainan. Nah sekarang mainan itu mungkin kita identikan dengan hobinya. Ada yang suka dengan mobil, jadi hobi mobilnya terus jalan, yang tadinya mobil-mobilan jadi mobil real. Ada jam. Ada yang macam-macam lah, traveling ataupun apa. Nah kalau Vicky sendiri itu hobinya apa? Core-nya lu? Masukin. Ya masukin bola. Sepak bola aman dong, kan mainnya laki-laki semua di situ. Nggak ada Candy kan di sana? Paham. Yang paham juga paham. Aman dong Bu, kalau cuma sepak bola doang. Iya. Saya Kalina ini adalah tipe perempuan yang sangat patuh dengan kata suaminya. Sehingga kalau misalnya suaminya bilang, aku nggak suka kamu berteman sama dia akan stop berteman sama teman-temannya itu. Dia akan rela untuk stop, itu Kalina banget. Nah kita nanya deh, boleh nggak kalau bergaul sama kita nih perempuan-perempuan? Boleh dong. Boleh ya? Benar ya? Apa? Keluar apa? Tanya lah, gue pernah ngekang dia. Gak pernah. Nggak dilarang. Nah, iya, gue selalu memberikan kemerdekaan dan kebebasan. Karena gue sangat percaya. Satu hal kemarin, jujur gue agak kecewa dia keluar dari rumah gue. Tapi satu hal yang menjadi poin bangga adalah dia larinya ke ibu yang melahirkan dia. Iya. Bukan ke teman-temannya kemana, bukan dia kemana-kemana. Itu satu hal, bagi gue itu penilaian juga gitu loh. Dan kenapa gue nggak mudah untuk kembali lagi. Kita harus selesai dulu, maksud gue semuanya. Bener-bener kayak yuk kita kesepakatan, kita bikin, kita tanda tanganin di depan kedua orang tua kita, yuk baru pulang. Oh ini tanda tangannya di depan orang tua? Harus dong, semua harus tahu. Kita kan rumah tangga bukan cuma buat konsumsi kita doang, tapi semuanya. Ayo kita bagi bagaimana, apa poin-poin yang bener-bener dia iniin. Jadi kita kalau misalkan gini ya, gue tuh nggak mau kayak dia kayak kemarin misalkan kita cabut gitu kan, terus gue datang ke rumah nyokapnya, kita ngobrol ketemu, akhirnya udahlah baikan dari kemarin kita berantem, pulang. Tapi pulang ini nggak bawa sesuatu gitu loh. Pulang nggak bawa sesuatu apa? Kalau sekarang misalkan salah satu poin misalkan ya, istri gue nulis saya tidak mau dengan alasan apapun misalkan
gue berinteraksi dengan wanita via Instagram atau apapun, gue akan lakukan. Gitu loh. Jadi harus ada poin-poin yang memang kita harus bangun. Misalkan kayak, ya contoh lah ya, soal keuangan. Kemarin Ramadan, misalkan, ya dia tahu lah syuting gue dapat sekian gitu loh. Terus pengeluarannya harus kemana? Apa? Itu harus tertuang di dalam aturan semua. Nah itu baru semua sama-sama sepakat gitu loh. Kita bahas satu poin ini. Jadi begitu kembali, kita udah kayak ada mading yang udah ada rules-nya. Jadi Kenapa waktu sebelum nikah ini nggak dilakukan juga? gue nggak ada pacaran, gue langsung nikah. Iya sih. Singkat kan waktu itu Iya sih, cuma kan Kak Kalina juga mengenal Kak Vicky yang di luarnya kayak begini gimana. Terus Kak Vicky juga adalah momen sebulan 2 bulan kenalan gitu. Kenapa waktu itu nggak diobrolin dulu? Karena aku sama suamiku atau mungkin Kak Anya sama pasangannya juga pasti kan sebelum melanjutkan ke pernikahan udah ada ngomong ya emang kayak bisnis jadi kayak deal-dealan. Pahit-pahitnya semuanya itu pasti kita bicarakan. Iya, Tapi gitu. ternyata nggak semua rumah tangga kayak begitu loh. Kalau Itu aku- hanya untuk perempuan-perempuan yang cukup modern. Aku gitu sebenarnya. Aku tipe yang dimana gini. Aku tipe dimana kalau misalkan aku mau tahu penghasilan suami. Iya. Bukan berarti aku ingin menguasai penghasilan suami. Kenapa aku mau tahu? Karena biar gini. Ini kita berumah tangga. Aku tahu pemasukannya berapa, aku tahu keluarnya kemana, jadi aku pengen nanti ada kita saving money lah, gitu, untuk masa depan. Karena apa? Entertainer itu nggak seumur hidup. Aku tipe yang sebenarnya semuanya kalau misalnya ada yang aku nggak suka dari dia gitu ya, misalkan kayak contoh ya masalah Cikancut Macan kan berawal dari dia nih. Iya, parah juga nih, lu kan adik gua, segala kayak gitu-gitu lu repost. Tapi kan maksudnya sebenarnya sih gini, aku ngambil positifnya adalah maksudnya nih ngasih tau, Kak, laki lu nih masih kayak begini, Kak. Sebenarnya jangan disalahkan dianya, salahkan ininya. Kenapa masih suka DM? Ini, nah itu salah satu yang ada, aku udah catat beberapa di rules. Ada nggak poin itu? Ada. Bahwa aku sebagai suami kamu, Vicky Prasetyo tidak boleh mendiam wanita lagi. Ada. main di timur Tapi karena itu Soalnya aku belum tahu poin-poinnya apa. karena gini, karena itu jangan Sampai dijadikan bikin perjanjian pranikah. karena itu jangan Iya, dijadikan betul. jangan dijadikan itu tekanan sesuatu yang belajar. jangan sesuatu yang misalkan kayak itu menjadi kok gua nggak boleh. Ya memang sewajar suami istri kalau udah nikah ya nggak boleh memang untuk berinteraksi dengan lawan jenis yang maksudnya itu hanya yang untuk flirting. Iya. Kecuali misalnya kayak DM kalian yang nanti besok gimana nih kerjaan buat yang arisan kayak gimana gitu kan. Itu wajar. Tapi kalau untuk sesuatu yang baru, apa waktu kata-kata Dek? Pokoknya ada yang udah nggak bener ya. Terus Kak dulu, Kak, maaf ya, gue yang penasaran kayak gini. Kak, kamu kalau nge-DM kayak gitu pakai akun real kamu yang ada verified-nya? Iya, so can you imagine how I feel? Karena gini, aku merasa kayak gini. Gila ya, malu banget gitu. Kasian. Dan aku nggak suka dikasihin sama orang gini. Kasian banget ya Kalina punya laki kayak begitu. Bener, Nah, karena gue itu mikir gini rasanya loh Kak, gitu loh. lu nge-DM cewek-cewek ini kan mulutnya nggak stop sampai di dia doang, sampai Iya. kemana-mana. Iya, Akhirnya apalagi orang akan ngomong, ya Sebenarnya Vicky Prasetyo tuh bener kalau gini. gue boleh memandang ya, setiap rumah tangga tuh gue ngeliat punya formulanya masing-masing. Sampai sekarang ada tren terbaru open marriage. Open marriage di mana pasangan sama pasangan saling tahu. Tapi itu harus kesepakatan dari pasangannya. I won't do Itu that. yang, nah Betul. kalau misalnya Kalina keberatan, ya harus dibicarakan bahwa itu tidak bisa. Aku udah bilang, nah masalah yang Open masalah marriage itu yang itu ya. nah yang kayak pas Mateo. masalah gini, masalah Kancut Macan itu kan. Saat aku tahu nih suami aku sampai rumah masih capek, aku biarkan dia untuk istirahat segala macam, ganti baju, cuci muka, udah kira-kira di atas setengah jam. Aku nanya, jujur saat itu, kenapa sih si Dinar nih begini gitu kan ya dalam hati. Bukan berarti aku mau berantem, sayang. Kamu ada masalah apa sama Dinar? Aku tanya kan gitu kan. Terus kenapa? Ini kok Dinar bisa kayak gini gitu. Marah. Nah itu mah aku sebenarnya pengen diskusi sebenarnya. Nah nggak tahu di situ salahnya aku. Marahnya kayak pakai ketangkep Bukan marah yang marah yang wah, dia tuh nggak marah yang lalala nggak gitu. Cuma Nggak benar. dia nggak marah Dia gitu. nggak Cuma pernah kasar. dia nggak marah kasar, nggak marah apa. Cuma gini, aku nggak suka ya kayak aku dia ngerasa kayak di pojokan lu. Aku bukan memojokkan. Aku cuma bertanya. Kamu ada masalah apa sama Dinar? Kok Dinar ngasih tahu aku seperti kan yang ada dalam pikiran aku kan saat itu kan ini what happened nih si Dinar ngasih tahu ke aku gitu kan, cuma pengen bertanya aja bukan untuk ribut. Nah sebenarnya sekarang gini aku tanya, kan kalian gini perempuan semuanya kalau misalkan mengalami hal seperti yang aku rasakan, laki-laki suami atau pasangan kalian seperti itu, bertanya kah atau diam sendiri Mungkin dulu? pertanyaannya adalah ini, seberapa jauh sih omongan pasangan kita ke lawan jenisnya yang kita bisa toleransi? Dan kalau misalnya kita menemukan sesuatu, sebaiknya ditanyakan apa
sebaiknya diem aja, terutama yang udah berapa kali udah mencoba berumah tangga berapa tahun ya. Kalau misalkan ada salah hal yang tadi seperti aku rasakan itu, tiba-tiba mengetahui suami atau pasangan kita yang tiba-tiba flirting perempuan yang cuma pakai iseng jahil Nah, gitu ya, yang pakai mungkin ya. two pieces Maksudnya dan- kan gitu kadang-kadang ya Iya. iseng gitu. jahil Dan itu dilakukan cuman kadang-kadang berkali-kali. belum istri karena kan memang cewek sama cowok nih punya komunikasi yang beda ya Iya. kalau aku lihat. Suamiku juga fotografer soalnya. Motoin yang ini bikini gitu-gitu. Dulu aku muda. gitu Sekarang ya. nggak? Yang Nggak kasih. laut gitu. Jadi pakai Motoin apa? Yang ini ya, yang nyelam-nyelam ya. Jadi kita juga ada yang namanya pendewasaan dalam perkawinan kan. Waktu awal kan juga pasti, merasa terancam lah ya kalau punya suami itu. Untung suami gue bukan Vicky sih. Bercanda. Iya, kan juga apa kita ngerasain juga. Nah, maksudnya memang ada pendewasaan, tapi aku mungkin kita semua di sini berharap Vicky sama Kalina juga mencapai step-step itu walaupun mungkin baby step dulu ya. Kadang yang dianggap cowok, kan cuma iseng, cuma jahil ya kan. Niat kemana-mana. Iya. Nah, sebenarnya suamiku juga selalu bilang sih, yang kayak tadi kamu bilang juga, cowok tuh matanya udah nggak bisa di stop, itu udah naluri bawaannya mereka. Cuma memang hatinya biasanya cuma satu. Nah ini yang kita harus pastiin, cowok hanya bisa berubah kalau dia yang mau berubah. Jadi tidak akan pernah ada cewek yang akan bisa merubah cowok itu. Jadi cowok akan berubah ketika dia mau berubah. Tapi akan ada satu momen di mana dia akan tersentil untuk berubah. Jadi emang dia akan berubahnya harusnya datang dari diri sendiri. Nah itu yang kita belum yakin ternyata ada di Vicky. Walaupun waktu sebelum nikah gue udah yakin nih, oh mungkin nih Vicky beneran mau berubah nih sama Kalina gitu. Apalagi Kalina kan termasuk ceweknya cewek alpha kan. Jadi kayaknya mungkin bisa bantu, Bisa mendampingi dengan sesuai lah energinya gitu. Halo. Iya, lagi Bumi dengerin. kepada Vicky. Tapi kadang-kadang aku boleh tambahin. Boleh dong. Cowok tuh ada yang cuma di mulut doang gitu, kayak tapi belum tentu gitu dia berani ngelakuin gitu loh. Oh iya betul. Godain doang. Gombal aja gitu atau cuma ya sekedar bercanda-canda tapi belum tentu beneran. Iya gitu. Jadi sih. tergantung bahwa kita mau jealous beneran apa. Tapi kalau pas lagi ngeliat begitu gimana? Pas melihat kenyataan ada yang ngasih tahu nih suami kamu gitu. Misalkan Karena gini, tanya dari orang lain juga. dia ngasih Candy ngasih tahu ke kamu nih suami kamu ngirimin kayak gini loh. Saat itu yang kamu bertanya sama suami atau kamu diem? Tanya kalau aku orang Iya aku juga nanya aku lakukan pasti. Nah yang aku lakukan berarti bener kan, nanya kan? Kalau kamu gimana, Rek? Aku sebenarnya ada kasus sih dulu kayak gitu juga, tapi emang kan belum married nih. Tapi one of my ex friends sebenarnya dia juga suka DM juga ternyata. Nggak tahu istilahnya. Dan dia DM-nya tuh my best friend. Oh my god. Terus. Tahu nggak tuh cewek sahabat lo? Tahu. Jadi udah mainnya bukan cewek yang jauh-jauh tapi my own best friend gitu. Jadi sempat waktu itu aku taunya belakangan karena my best friend nggak mau kasih tahu. Tapi ya best friend ngerespon juga. Nggak respon. Tapi dia kelihatan, maksudnya kan kita bisa baca ya cowok itu niatannya seperti apa dari bahasa ya nggak sih? Iya betul. Masa ada beberapa cowok cuma memang basa-basi. Kita tahu memang ada intensi untuk nakal. Tapi untuk dia kelihatan banget nakal karena dia insist banget minta nomor telepon dia. Berkali-kali dan dia kan udah nggak respon my best friend. Tapi dia tetap minta sampai marah gitu. Nah jadi aku sebenarnya ngerasain Kalina rasa kayak gimana gitu. Karena I've been there gitu loh. Dan aku nggak labrak dia di awal-awal. Jadi aku tuh taunya pas aku udah putus. My best friend baru kasih tahu karena dia nggak mau sebenarnya bikin kita putus lah gitu ya gara-gara kejadian. Dia baru kasih tahu aku belakangan. Pas udah putus baru dia kasih tahu nih cowok sebenarnya my ex ya, bukan Kak Vicky. Emang playboy gitu. Jadi sebenarnya lu putus sama dia sebenarnya bagus lah gitu, bagus udah putus sama dia. Karena cowok sebenarnya approach gue juga gitu. Berarti temennya baik ya. Iya. Baik banget. Si Dina mau ngasih tahu. Kasih tahu. Kalau gue tipikal orang yang kalau best friend lo ngasih tahu di awal, lo akan lebih cepat putusnya kan, dan lo akan lebih cepat tahu kapan tuh cowok nggak baik kan. Kalau gue lebih prefer yang temennya ngasih tahu duluan. Jadi kayak lo. Case-nya harus beda. Maaf banget nih, bukan ngebandingin figur ya. Misalkan kayak tadi cowoknya Amanda. Bukan Kak Vicky. Bukan cowoknya Amanda atau suaminya Rina atau siapapun gitu. Beda.
Tahu nggak? Karena gue tuh orang ya, memang kadang-kadang kalau lagi break syuting atau apapun, kadang-kadang lah lagi sendiri, lagi apa, kadang-kadang ini suka untuk respon kepada DM Instagram. Di balik memang nggak munafik, ada beberapa lah yang gue gunain kayak buat kayak muji orang, kayak buat apa-apa. Tapi ada beberapa orang di situ yang akhirnya ada jawaban kayak case-nya ini terjadi di orang, ada wanita orang Pekanbaru. Di demi Allah mungkin dia nonton, dia cacat, dia apa mukanya tuh rusak gitu loh, cacat, terus kayak tangannya apanya. Terus juga ada lagi yang di Aceh, dia hijab, dia ini, tapi kayak ya lagi kayak gitu, dia nggak cantik banget. Tapi memang kondisi dia kayak kena penyakit apa gitu loh. Dan gua sampai saat ini kondisinya masih memberikan DM tuh kadang-kadang bentuk semangat ke dia. Apa poinnya? Saya nggak nyangka ya, maaf, kayak aku habis nonton Mas Piki, terus tiba-tiba DM aku dibalas sama Mas Piki. Enggak semuanya, orientasi itu selalu menjurus kepada suatu hal yang negatif. Iya. Ini gue jujur nih ngomong. Iya. Tapi gue nggak juga membela diri. Kadang-kadang gue ada di area itu. Nah, kadang-kadang namanya kita, kenapa gue bilang tadi beda? Mungkin karena kita jadi pekerja seni, jadi public figure. Bukan seorang diri, misalkan kayak mantannya mungkin kan ya personal ya, maksudnya atau siapa, atau suaminya juga personal. Tapi karena kita public figure, kita ini milik masyarakat. Kita ini milik orang-orang yang nonton kita ini milik orang-orang yang ya ada fans kita, ada hujat kita, ada apa ya, pro kontra kita lah. Nah, ada poin yang plusnya di area-area begitu itu tuh kita kayak menyemangatin mereka untuk kembali lagi dalam hidup. Kalau Kecil itu, memang. itu yang mohon maaf kalau itu kalau itu mah istri mah pasti ngerti. Iya, dengerin dulu ini kan belum selesai. Nah, itu kita lakukan juga gitu loh. Jadi nggak semuanya apa yang sudah diasumsikan dirangkum dalam pikiran pasangan itu semuanya benar. Berapa persen yang kamu lakukan untuk DM perempuan yang memberikan motivasi sama itu? Jadi persentasenya berapa? Sekarang kalau misalkan dipersentasekan yang kita kayak tadi yang aku bilang kayak kita kayak ramah kepada seseorang itu ya mungkin 40%. Oke, gue mau nanya deh Kak, yang lo bales kan kalau yang mungkin kalau misalnya yang keadaan fisiknya kurang sempurna gitu, lo ngeliat di profilnya terus lo ada tertarik buat menyemangati. Iya. Tapi gue yakin pasti yang profil picture-nya cantik yang lo bales duluan kan? Bukan, awalnya tuh kayak yang cewek-cewek itu juga aku diem gitu loh, cuma dia sering ngirim motoin gue lagi syuting di TV live, difotoin, terus dikirim, aku tuh bener loh Kak, terus kamarnya, gue nggak tahu ada foto gue digunting-gunting, ditaruh, terus dia, Kak, apa karena aku kayak gini, jadi berkali-kali gitu, gue ngeliat terus sampai ya maaf ya bentuk rupanya kayak begitu gitu, akhirnya jadi gue tergugah hati untuk, ayo. Tuh yang kancut macan itu, yang kancut macan itu kan nggak gitu. Nah, Dina tidak akan bereaksi. Begini, berarti nggak disalahkan dong DM-nya. Iya, enggak. General DM-nya nggak disalahkan dong. Loh, yang disalahkan adalah kenapa lo merespon hal-hal yang berbahaya. Seperti Yang kayak kancut macan ini. emang orang yang kancut macan, misalkan ya, selalu dia punya kesalahan dan minor di mata kalian. Gue perlu tahu deh kancut macan apa sih deh tadi gue Dia pakai cancut, dia pakai cancut, tapi loreng-loreng macan gitu. fotonya gitu. Iya. Foto kancut macannya lagi dipakai. Dia lagi. Bikin Insta story masuk. Enggak, sorry masuk. Instastory terus dia komenin Instastory-nya. Enggak gemuk banget. Kamu ngomongnya apa waktu itu, Dek? Waktu itu dia bilang Apa ya? pokoknya gitu-gitu Boleh lah. dong, apalah gitu. Iya, boleh dong gini Jadi gitu. pacarnya. Nah, kayak gitu-gitu. Kata-katanya Itu sih udah jelas 1000% bercanda. Gua kasih tahu ya, seorang Becky Prasetyo, kalau gua punya tujuan, gua nggak akan pakai cara seperti ini. Nih jujur nih, kalau gue punya tujuan, itu nih gue sumpah ya sama anak-anak gue tercinta, nggak ada bagian serius. Cewek-cewek seperti itu cuma maintenance, mengisi hati gue doang. Nggak ada yang Gitu gue. hati. Oh iya, kesepian. Saat aku kesepian. Manain saat kamu lagi Ini kan kita lagi bicara general. Tunggu. Seharusnya pas di saat kamu lagi bagaimanapun kondisinya, kamu gak akan pernah merasa kesepian karena kamu ada aku, karena di hati aku, kamu tuh ada aku. Begitupun aku, karena sumpah ya aku ngomong. Karena aku dimanapun kamu taruh, mau di ujung berung di Timbuktu manapun,
aku nggak akan pernah merasa kesepian karena aku ada kamu dan kamu selalu ada ikut aku. Nah kalau kamu tadi bilang hati aku kesepian, aku dikemanain saat kali itu? Bukan hati kesepian kamunya nggak ada, bukan gitu. Konotasinya tuh nggak ke situ. Maksudnya dalam kita tuh kayak ngebunuh suasana kita, keisengan kita, membunuh waktu. ngapainnya. Iseng gitu loh. Kadang-kadang nggak semuanya juga sih dari kita. Kadang-kadang kayak gue jujur deh, kemarin gue datang ke acaranya Bro Jackson birthday. Ini sumpah ya gue. Iya. Hampir 20 orang lebih dia nge-repost dan DM duluan dan minta di fallback. Nah itu kan sebagai bentuk bahwa ini temannya sahabat gue. Kalau itu kan lain cerita. Ini dalam arti konteksnya nggak harus semua berangkat dari kita, ngerti nggak sih? Iya. Gitu loh. Jadi kadang-kadang juga dari mereka ada. Nah di saat seperti ini kan kita ada begini. Gua Intinya balas, saya, aku bales, ini akan jadi bumerang. Gua nggak bales. Nggak enak. Nanti gua dibilang Aku lagi sombong, nih, solusinya gini, gila. untuk menimbulkan kepercayaan, bagaimana kalau Instagram yang tercentang dirimu juga dibuka di akunnya handphone Iya, gitu. Gini loh, mau pembelaan apapun kamu, aku nggak anggap itu bukan pembelaan, tapi kamu ngomong begini. Kalau misalkan itu dilakukan, kalau kamu tidak ada apa-apa, kenapa kamu tidak atau mau? mungkin kata-kata yang lo pilih itu Iya. tidak membuat rasa aman dan nyaman. Suami gue selalu ngajarin gue gini, karena ini diajarin sama bosnya. Orang dewasa itu, apa yang ada di pikiran tidak harus selalu keluar di mulut atau di jempolnya. Gitu. Lu mau ngelihat cewek pakai bikini atau mau nonton film porno itu nggak salah. Kalau misalnya lu nggak sampai kayak ngerespon, sama gue juga dong, boleh dong gini, itu yang salah. Kalau misalnya cuma ada di otak juga nggak masalah. Sama kayak gue misalnya benci nih sama orang gitu ya. Terus gue ngelihat dia kayak dalam hati gue otak gue udah banyak banget nih hal buruk tentang dia. Tapi selama gue nggak ngeluarin, menurut gue itu nggak salah, karena nggak ngerugiin orang. Ini kan akhirnya lu ngerugiin istri lo. Kamu merasa dirugikan? Aku, iya. Kenapa? Karena aku merasa orang-orang perempuan itu jadi berpikir, gila Iya. ya kan ada maaf ya, goblok banget sih Kalina masih mau aja sama Vicky Prasetyo dan kasihan banget karena itu banyak sayang. Kamu Jadi aku yakin nggak merasa cewek yang bilang kamu goblok-goblok kayak gitu di belakang dia malah pengen intens sama aku? iya, tapi kan maksudnya aku entah apapun itu, jadi aku ada di omongannya kayak tadi Nina bilang, itu tidak akan cuma diem di mulut dia aja, bisa aja ke sini, ke sani, bisa aja kemana, bisa aja ke semua. Jadi gila ya ini. Jadi aku ngerasa ya sebenarnya gini, tunggu sebentar. Kan kamu selalu bilang aku pengen istiqomah nih, pengen hijrah. Enggak, aku nggak marah di sini, aku nggak marah beneran. Aku pengen hijrah. Kenapa tidak mulai dari sekarang untuk yuk pelan-pelan untuk tidak melakukan hal itu? Kan nanti kalau misalnya gini, kamu selalu ngomong kemana-mana, aku pengen menjadi pendakwa bla 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 10 tahun lagi, berarti which is sekarang udah 9,5 tahun lagi gitu kan? Iya. Karena udah setengah tahun yang lalu dia ngomongin itu. Nah, terus kenapa tidak itu dikurangi yang akhirnya nanti orang-orang ini, oh gila ya, bener ya Udah ternyata. dikurangi sayang, udah nggak banyak. Enggak, dari dikurangi itu. Iya memang Untuk dasarnya itu memang dia Karena nggak yang langsung. Iya. Terus Ini deh, kalian nih pergi ke tol Jagorawi, bawa mobil dengan kecepatan 180 km. Bisa nggak langsung berhenti sesaat? Itu kata-kata aku. Semuanya. Aku Enggak. bilang, makanya kan aku itu bilang. bisa nggak itu langsung berhenti sesaat? Iya. Kan butuh pelan. Kak, tapi kalau misalnya kayak gitu, yang lo omongin sekarang 180 derajat nggak bisa berhenti beneran, kenapa lo harus nikahin orang? Kenapa lo nggak benahin diri lo sendiri dulu sampai akhirnya benar-benar stop? Grup itu. Kalau kita bedanya ya satu, gue nggak pernah menghakimi masalah itu. Gue nggak pernah pengen tahu kehidupan dia lama, kehidupan dia apa. Karena bagi gue, di saat nanti kita udah dalam komitmen sebuah pernikahan, meskipun kita nggak ada proses, ya lo tahu bahwasannya ini adalah kekurangan dan kelebihan yang harus kita sesuaikan. Ini gunanya kenapa tadi alasannya gue nggak langsung bawa pulang dia ke rumah. Kalau masa pencocokan ini di dalam sebuah hal perjanjian ini terlanggar, poin apa yang harus bertanggung jawab dari pelanggaran itu? Jadi sekarang kita mengacunya dari aturan yang diikat secara tulisan, tertulis bukan hanya lisan. Mungkin ini bisa menjadi mengubah gua secara perlahan. Benar orang udah dalam kondisi sakit, nggak boleh terhakimi, nggak boleh diintimidasi, dirangkul. Ayo kita bikin dengan sistem yang baik, gitu loh. Salah satunya ini untuk kita bikin sebuah kesepakatan itu, gue ingin berubah. Sumpah, ada titik di mana gue udah capek dan jenuh. Iya. Karena wanita mau negara manapun, mau siapapun, cantiknya siapapun, maaf, gue udah pernah. Iya. Dan semua sama, itu hanya fantasi dan keinginan kita doang. Di saat kita lagi pengen, udah dia ini, tapi di saat mendapatkan, udah selesai gitu. Nah sekarang ada momen,
gue untuk hidup sama dia. Nah gunanya ini, makanya tadi kenapa sih nggak langsung gue pulang ke rumah? Ayo kita evaluasi dulu sama-sama. Ini gue belum pernah ngomong dimanapun nih, bahkan di program TV sekalipun di program gue nggak ngomong. Nah makanya di sini ini jadi evaluasi kita. Inilah aku dengan segala kelemahan, dengan segala kerendahan. Sekarang kita ikat dalam sebuah bentuk tulisan. Kan gue bilang, gue nggak batasin dia mau nulis 100-100-100 yang harus gue poin. Gitu. Udah, berarti kan ini kan dalam proses pemulihan gitu loh. Nah sekarang kalau udah disepakatin misalkan, kalian udah bikin, anggaplah dia udah bikin 100 poin, ya. Gue sih nggak banyak, gue udah hitung, gue cuma 5 poin yang udah gue tulis. 5 poin, ya gue nggak tahu dia berapa poin. Nah di situ kita bisa padu gitu. Poin ini, sanggup nggak kamu? Nah kayak gitu. Poin ini sanggup nggak? Terus oke, misalkan lebih enak memang lagi berpisah. Aku baru 6. Yang inginin apa? Baru 6, baru 6. 6 poin. Boleh tahu nggak sih salah satunya apa? Dari kalian masing-masing, salah satunya aja. Semua. Aku mau dimasukkan ke dalam grup yang ada mantan istrinya. Mantan istri yang pertama ya, mantan istri Pertama kan? pertamanya. Ya, Ya. itu Dan ada anak-anak gua, Iya. dan ada anak-anak gua, Ya, bukan pokoknya itu berdua. bukan. Ya, dia kan grup itu bukan cuma berdua kan grup. Nah, di situ ada situ. Jadi aku mau ada di situ karena aku mau apapun yang terjadi bukan apa-apa ya, karena dia udah bukan bagian dari hidup dia. Iya. Bagian hidupnya mereka itu adalah anak-anak dan gue tidak akan pernah melarang untuk mempertemukan mereka dengan anak-anaknya. Iya. Mau jalan bareng pun nggak apa-apa, asal dengan syarat boleh dong gue tahu, karena gue tidak dilarang sama Vicky untuk ketemu sama mantan suami gue. Tapi di saat gue ketemu sama mantan suami gue untuk ketemu Aska ya, di situ ada pasangannya juga. Si Sabrina. Gitu. Jadi gue tidak lagi yang namanya pergi hanya cuma berdua atau bertiga sama anak gue. Iya. Jadi sekarang gue pengen lakukanlah itu, jangan cuma pergi cuma sama dia, sama anak-anaknya, bahkan sama keluarga besarnya, tapi gue nggak ada. Tapi itu waktu itu kita jadi pertanyaan juga sih, kenapa Kalina bukannya harusnya dijadiin momen itu sebagai momen mendekatkan diri? Kan udah jadi keluarga. Pernah ketemu, tapi yang gue nggak tahu kenapa, kok kayak dia seakan-akan kayak menjauhkan diri dari gue. Seakan-akan tidak mau berteman sama gue untuk kita sama-sama mengasuh. Yuk, ada anak-anak nih di sini. Kan di rumah lo di Iya, kemana kan ada. kan ini di Iya. sini. Jadi pengen ada tektokan antara kita berbicara tentang anak. Jangan musuhin gue, jangan menjauh dari gue, karena saya di sini bukan ingin yang namanya pengen berkomunikasi dengan kamu sebenarnya, tapi pengen berkomunikasi karena ada anak-anak. Karena apa? Saya ketemu sama Mas Vicky, dia sudah punya anak 6 gitu. Jadi maksudnya aku juga sekarang pengen dong tahu ini anak sudah besar. Jadi ada hal di mana yang memang sudah terbentuk karakternya. Dan di saat aku itu pengen mengetahuinya, ini bener nggak kakak begini, ini bener nggak yang ini begini. Nah, Kalina kamu harusnya begini untuk menghadapi ini. Mungkin itu dari caranya istri yang pertama. Tapi mungkin aku punya cara tersendiri untuk yang namanya membentuk anak gitu. Karena aku juga punya anak gitu. Boleh nanya nggak? Lu tuh jadi begini, apakah karena diawali dengan keadaan Vicky yang sempat liburan dengan mantan istri tanpa dirimu? Atau memang dari awal pinginnya seperti ini? Karena kayak No, gue, bukan ini yang mau pasangan gue kan juga udah pernah menikah sebelumnya. Gue memilih untuk tidak terlalu ikut campur. Dan tidak ingin sebenarnya terlalu akrab dengan mantan istrinya tuh nggak pingin. Itu kalau gue ya pilihannya ya. Tapi karena gue juga memiliki rasa kepercayaan penuh. Dan in this case Hadi menunjukkan kepercayaan itu kepada gue. Nah, gue tahu sih mungkin ada masalah Vicky belum berhasil menunjukkan kepercayaan itu. Gini loh, kayak misalkan aku tidak pernah melarang di sini untuk yang namanya suami untuk bertemu sekali lagi ya, untuk bertemu anak-anak yang juga ada yang tinggal sama mantan istrinya gitu kan. Cuma kan mau dong, maksud jangan misalnya pas jalan terus jangan cuma jalan ke sana tanpa aku tahu. Aku nggak memojokkan atau apa, cuma itu permintaannya aja, di permintaan aku. Jadi kalau misalkan menurut kalian wajar nggak sih permintaan Tadi aku? Sari agak main ngangguk-ngangguk loh. Permintaan aku untuk yang namanya seorang pasangan kita untuk ketemu sama mantannya, kita izin. Gue juga nikah sama duda ya rasanya. Jadi kalau untuk berhubungan sama anaknya gue selalu kasih. Tapi kalau berhubungan sama istrinya enggak sih. Nggak boleh sama sekali dari lo. Iya nggak boleh. sama Lo nggak mau sekali. ikut campur. Nggak mau ikut campur juga dan nggak boleh juga. Tapi kalaupun ketemu anak, izin. Sama anak kan kita akur banget. Justru
weekend di sini, kan weekday di rumah orang tuanya gitu. Tapi ya, khusus anak-anaknya aja. Pertimbangan lo untuk tidak memiliki keakraban dengan mantan istri pasangan? Iya, ngapain? Kalau memang udah mantan ya tetap mantan. Enggak, tapi kan kalau di sini kan Sani bener-bener bukan dia yang dia juga melarang suaminya untuk Iya. tidak akrab lagi kan sama mantan istrinya. Karena gue nggak mau buka celah sih. Jadi kalau misalkan mantan saya hai, lama-lama obrolannya panjang sis. Pernah ketemu soalnya. Jadi kita ngomongin masa lalu, masa gitu, lagi. Ini kan udah nggak usah berhubungan aja sama anak. Nah kalau gue case-nya beda, gue menaruh kepercayaan penuh sama pasangan gue. Dan apapun yang mereka mau bicarakan it's not a problem, tapi gue yang memilih untuk gue nggak usah ikut campur dan ikut dengar ya. Karena nggak mau satu, Ini gue nggak salah mau satu juga panas. yang cowok akan nyaman dengan kamu begitu. Ya, tapi Ya, Tapi ini kan balik kita lagi, ngobrol ya. Iya, tapi balik Iya. lagi. Nah ini mungkin yang belum Vicky berikan kepada Kalina. Hadi in this case memberikan 100% guarantee dan sudah membuktikan sekian puluh tahun kita bersama bahwa memang dia menjaga batasan itu. And I can see that gitu. Dan saya pernah ngobrol dengan mantannya juga udah lihat kok emang ada batasannya ya. Jadi Kalau kita beda case-nya ya. karena gue udah ngeliat memang batasan itu ada. Kebaca sama gue, obrolannya mesra banget. Nah, itu. Nah, Makanya mungkin. jadi baru gue larang. Tadinya gue juga kasih kepercayaan, ternyata Nah, nggak ada yang apakah sadar. ada trigger itu mungkin? Iya. Karena Kayak coba Catherine coba ngomong dari tadi Catherine. Menghayati aja coba. gue belajar banyak karena kan aku belum pernah menikah ya. Jadi aku belajar Apa-apa banyak juga kan, banget. belajar sebelum Banyak skenario menikah. dari tadi. Skenario A, B, C, D ya kan. Enggak nanya ke aku. Kita juga. Kamu Kan jangan bekas mantan pacar aku gitu. Oh iya iya. Wow. Kamu gimana sama Ya mantan nggak pacar? kenal juga sih. Aku punya pacar. kalau Kat boleh dari mana Kat? Nah ini biasa nih banyak orang yang memiliki pandangan karena dia belum mengalaminya, jadi banyak nih belajarnya. Kalau melihat case ini nih, Tapi gini, kalau aku dari perspektif anak deh. oke. Karena orang tua aku pernah, maksudnya orang tua aku berpisah lah. Aku pun nggak suka kalau mereka terlalu dekat. Aku kayak, kamu kan udah punya pacar baru, kenapa kamu deket-deket? Aku nggak suka gitu. Iya, benar. Sebagai anak. Jadi soalnya buat sebagai anak tuh jadi kayak, ini kok jadi rancu sih gitu. Kalau dari anak perspektifnya ya. Tapi kalau seandainya tutup mata sebelah sih, ya udahlah orang tua happy tapi kalau dari anak gitu kayak ini gimana sih sebenarnya aturannya? Kalau Bukan aku- dia udah gitu. Misalkan aku ke rumah mantan suami ya, Iya. aku lebih banyak menghabiskan waktu duduk berdua sama anak aku. Kalaupun kita misalkan ada papanya, itu di situ ada pasangan papanya. Tapi kalau nggak ada, itu pokoknya jarang banget yang kita duduk cuma aku, Aska sama papanya. Itu jarang banget kondisi itu. Tapi pasti ada pasangannya ada di misalkan di ruangan lain lagi ngapain gitu. Nanti gabungan lagi gitu. Nah kalau misalkan, tapi kalau misalkan kayak misalkan lagi itu settingannya sih berdua sama Aska kayak nemenin dia main games kan ada satu ruangan yang berbeda. Jadi situ kita ngobrol apa kayak gitu-gitu. Karena kayak quality time berdua gitu. Terus dari itu kalau misalkan emang dia mau, Aska mau kesini dulu. Oh ya udah. Terus aku nunggu di ruangan itu. Kayak lebih kayak gitu sih. Berarti tinggal diskusi, Vicky formulanya seperti apa yang cocok. Kalina sudah menjalankannya seperti itu tuh enak tuh. Nah, Oke, Vicky kan juga yang punya. perlu tahu adalah gue nggak pernah menjalin hubungan dengan mantan gue, ya. Selain yang dia tidak memiliki keturunan sama gue. Ya karena Gue ada punya kewajiban 6 saya anak dari 4 ibu. Berarti semuanya oke, ini kesalahan atau apapun di hidup gue yang lama ya udah. Tapi bagi gue anak itu nggak pernah ada permasalahan, ya kan? Nah, cuma masalahnya adalah rata-rata anak gue tuh usianya masih kecil semua. Yang butuh mau nggak mau adalah bimbingan dia seperti itu. Gitu. Karena gue pernah juga pakai metode ya udahlah, gue nggak komunikasi sama emaknya, gue melalui orang ini juga tidak menjalankan dengan Iya, baik, iya, maaf itu ya, malah nggak dibeliin telantar sekolah apa, kok sering miss gitu loh. Ya semuanya sih memang nggak mudah gitu loh, tapi gue menghormati apa yang udah dia catat. Nah ini makanya nanti ada poin untuk kita saling ketemu. Bedanya adalah ya mungkin ini personality nggak bisa dipaksakan. Iya. Gua kalau sama mantan sama pasangan gua atau siapapun, gua tuh kayak dia misalkan nih ke rumah Bintaro, ketemu Aska, ketemu Dedi, ketemu siapapun, hati gua tuh nggak ada yang maksudnya jadi bagaimanapun. Sampai misalkan dia kayak kadang pastilah Pak, aku liburan kok sama papa mulu, sama calonnya papa, aku juga pengen dong liburan sama papa, calonnya papa, apa-apa, tapi aku pengen sama mama.
Gua lemahnya kalau kadang-kadang anak udah mengatensikan itu. Tapi kan harusnya Ya, seharusnya dipasangan itu ikut kan. Ini kan nggak bisa disudutkan. Ini kan subjektif. Ini kan pemikiran aku, nggak bisa disamakan rata dengan kalian. Kalau bagi gua punya gini. Anak-anak kalian tuh berkembang beda dengan gua. Pasti anak-anak gua banyak lebih penderitaannya. Udahlah dengan permasalahan gua, dengan apa. Dia nggak hidup pada anak-anak semestinya. Gitu loh, yang bagaimana gitu loh. Nah justru dengan gue menebus banyak kesalahan, kadang-kadang memanjakannya gue itu agak berlebihan. Tapi karena anggaplah begini, kasihan anak gue udah banyak, mungkin gini, yang duduk di sini, anak kalian nggak pernah ngerasain bagaimana dia bayar sekolah pakai tabungan di saat papanya lagi di dalam penjara. Iya, emang belum Ya, sih. Belum. maaf ya, Jangan nggak dong, bisa. jangan dulu. Bukan, maksud gini, Oh, jangan. nggak bisa semua itu disamaratakan. Gitu loh. Ini kita ngelihat bunga dengan pas bunganya yang warna hijau. Dari ujung sampai ujung, kalau misalkan kita tanya, apa yang kamu lihat? Pasti berbeda jawabannya. Nggak sama. Nah gitu, ini sih bukan Kenapa pembelaan. ke konsultan perkawinan untuk mencari Solusi. formula Kemarin yang kita enak. udah datengin ustadz, kita kan muslim ya, kalau ya, jadi aku datengin ustadz dulu. Gitu loh, supaya minimal kita mendengarkan. Ustadz Jaki sebelum ketemu kita berdua, dia ngomong masalahnya apa sih bang? Begini Ustadz, gini Ustadz. Oh ya udah berarti nanti kita akan ini. Dan dia nggak ngasih tuh formulanya apa. Tiba-tiba saat di sini, ayo dicatat ya dalam bentuk tulisan. Kak, sorry, gue mau tanya. Tadi waktu lu pergi sama mantan istri lo, Kak Kalinanya tahu? Enggak dikasih tahu? Tahu. Enggak sayang, kamu nggak ngomong. Tahunya Oh yang mana? Oh yang liburan. Yang liburan. Kan ada kayak gini lah, ada Oh, yang satu liburan. momen. Iyalah. Oh yang tahu liburan, dong. liburan tahu. Cuma di Tahu. situ anak-anak juga yang paling besar juga, mami ikut yuk gitu. Tapi Ini anak-anak gua kan pasti nonton tayangan ini. Dia kan sering aku nonton pikir juga yang kan kalau acara ketemu apapun. sehari yang kemarin-kemarinnya, kalau itu enggak. Anak-anak Cuma gua kalau kan liburan anak-anak tahu. yang udah paham ya, anak-anak yang udah ngerti, anak yang dewasa. Gua nggak mungkin memberikan kebohongan untuk anak-anak gua. Ya apa sih perbandingannya tayangan ini dengan gua memberikan edukasi buat anak gua, gitu loh. Cuma kadang-kadang gua itu apa ya, orang udah merangkum sendiri dengan penglihatan dia, dengan image dia. Contoh kecil lah, gua misalkan gua habis sholat subuh. Temen gue datang habis pulang klub ke rumah, lewat musola, itu ibu-ibu lewat, nggak ada yang nyalahin Vicky lagi sholat, kamu nengok-nengok, nggak ada. Vicky masih pakai sarung, masih aja bawa cewek, padahal itu cewek temen gue. Iya, Nah betul seperti cerita. itu tuh penghakiman orang gitu loh terhadap kita, dan kita nggak punya cara untuk ngebela diri. Iya. Salah satunya cara adalah pakai keyakinan, makanya pernikahan tuh paling penting adanya keyakinan. Cuman memang sih kalau kita lihat ini kan kompleks ya, Vicky Banget. dengan latar belakang kehidupannya, Kalina juga dengan pemikirannya. Mungkin ada baiknya memang ada satu konsultan yang oke, Vicky udah bawa Ustadz Zaki. Jadi Nah mungkin Kalina lu bisa ngambil yang dari sisi psikolognya Bisa. mungkin, yang lebih mendunianya lagi gitu loh, supaya mungkin bisa membantu lu mengkomunikasikan kendala-kendala ini, mana yang normal, Iya. mana yang abnormal, mana yang bisa diformulasikan untuk keadaan kalian. Kalau kita lihat, karena balik lagi kita di sini kan juga teman-teman yang level Iya. hidupnya juga begini-gini doang, nggak ada ilmu yang bukan ilmu yang Iya. berkompeten lah. Menurut aku sih kalau misalnya kalian berdua merasa ini adalah pasangan terakhir untuk selama-lamanya, harusnya segala usaha diupayakan untuk membuat ini emang terjadinya seperti itu, akan jadi buat selamanya sampai akhir hayat. Ya entah mau sama pakar agama kayak idealnya sih mungkin sama psikolog ya, karena itu udah hubungan. Kalau misalnya agama kan teorinya tuh Iya. secara agama A, B, C, D, lo harus gini. Tapi kan keluarga yang kalau mungkin lumrah lah yang Iya. umum gitu, ini kan nggak umum Uh-uh. keadaannya. Mungkin aku pengen nambahin sedikit aja. Dari tadi yang Vicky cerita sama yang Kalina cerita, sebenarnya masing-masing tuh benar, masing-masing punya pendapat yang memperjuangkan Kuat lah ya. Iya. Kalau dari sisi Kalina kan, sebagai perempuan kita insecure lah ya, kalau sampai ada mantan istri gitu, dan ini agak lebih private ke keluarga ya. Tapi aku melihat alasannya Vicky juga kadang susah dibilang. Kalau udah permintaan anak, dia ada rasa bersalah gitu ya, pengen nebus. Ada masa-masa mungkin sebenarnya dia juga berperan aja sebagai ayah, bukan berperan untuk CLBK sama mantan kan, tapi pengen anaknya tuh happy. Ada momen-momen dia ngeliat ayahnya, ibunya gitu. Iya. Jadi ya kadang-kadang ya itu ya, baik itu belum Benar. tentu benar di mata orang. Ini yang kadang-kadang kita semua jadi berkaca ya. Mungkin Vicky juga menyuarakan hati beberapa ayah-ayah yang
mungkin nasibnya kayak begitu. Nah itu berarti kerjasama dengan pasangannya mesti kuat ya. Benar, Ngomong-ngomong, benar. aduh kalau misalnya kita ngeliat ya, biar bagaimanapun antara baik dan benar, lebih milih baik apa benar? Kalau saya lebih milih benar. Aku lebih pilih benar. Benar. Lo apa? Lo ntar aja. Kalau Rina merasa kalau misalnya harus milih antara yang baik dengan yang benar, pilih yang mana? Kita sih maunya benar ya. Benar. Tapi kan nggak gampang, benar nggak? Oke, kalau Keket Iya benar sih. lebih milih ke Maksudnya benar. lebih milih benar, tapi kadang nggak Situasinya gampang. nggak Apalagi gitu. kalau misalnya udah bawa soal anak, keluarga dan background. Itu harus. Iya, ya, lebih betul. kompleks, Hilda? lebih kompleks. Udah punya anak. Mau Benar sih, kebenaran harus ya, Harusnya tapi lebih ini. juga keterbukaan kayaknya dari tadi ini kayak nggak percaya karena nggak kurang terbuka atau Itu. gimana Bahas lagi. Ayo dibuka dulu Vicky. Nah, Manda Aku terbuka banget. Sama benar juga. lebih ke benar. Benar. Lebih ke benar. Berarti benar kan? Lu ngaco. Benar. Lu ngaco nih. Benar ya, benar itu subjektif. Iya. Baik itu objektif. Ini harus paham. Benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain. Ini subjektif, nggak bisa. Ini kita diskusi ya terbuka ya. Tapi kalau baik itu sifat, itu objektif. Misalkan, benar nggak kalau kamu memberikan anak kamu uang jajan 100.000? Belum tentu. Mungkin orang yang uangnya berkecukupan, benar. Iya. Oke. Tapi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan itu nggak mungkin, itu nggak benar, itu kemahalan. Kasihan dong dia cari nafkahnya bagaimana. Nah, menurut gua kalau benar dan baik, benar itu subjektif, baik itu adalah objektif. Karena sifat orang mengapresiasikan gitu. Kalau menurut gua. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam hal kayak begini tuh yang paling poin adalah jujur, ini gua harus bicara apa adanya. Semoga bisa jadi introspeksi buat istri juga ya, dan aku juga pastinya gitu. Gue tuh gini, saat gue berkomitmen dengan Kalina, gue itu orang yang mungkin udah banyak menjalin hubungan dengan banyak wanita, Betul. melahirkan dengan akhirnya cinta kasih gue, banyak pasangan gue yang akhirnya melahirkan anak dan keturunan. Jadi cerita hidupnya ibarat kertas putih, udah banyak goresannya. Ya, Kalina pun kalau kita spesifikkan, udahlah, ini kan juga bukan pernikahan ke-1, bukan pernikahan kedua, tapi udah pernikahan kesekian-sekian. Kita tarik kertas kita sama-sama. Kalau kertas kita udah banyak kusutnya, kertas ini udah banyak kusutnya, ya udahlah. Harapan gua, ini maaf ya, tanpa mendeskripsikan istri. Ini fantasi pikiran, kayak opini pikiran. Gue tuh pengen punya istri, dia pasif. Ini kalau gue ya, bukan berarti saat ini kondisi Kalinanya salah, enggak. Tapi ini keinginan gue. Pasif dalam arti, oh ya, yaudahlah suami saya public figure. Udah biarin lah, mau bagaimanapun. Seenggaknya dia masih ada kebaikan beberapa yang dia lakukan. Contoh, misalkan, kalau aku bandingkan dengan cerita temanku, banyak temanku baik, tapi sering mengalami pemukulan. Banyak suaminya juga baik atau bagaimana setia, tapi sering mendapat perlakuan yang tidak adil, intimidasi, kekerasan dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalkan aku nih lagi mencoba, kalau ekspektasi aku memiliki istri yang pasif, udah diem, yang di rumah, yang penting aku, ayo kita sama-sama cukup begini. Karena karena aku, nih hati aku akan lebih tergugah sama orang yang kasihan daripada orang yang banyak aturan. Ini maaf, ini ekspektasi aku ya, maaf ya. Ini ekspektasi aku. Boleh dong. Ekspektasi Kan berhubungin semua cewek bisnis langsung kayak enak aja lu suruh. Kalau di sini cewek nonton lu semua barusan akan gak ada yang pro satupun sama lo. Di mana-mana cowok tuh harusnya bangga ngeliat ceweknya tuh. Kepala ya. Iya. Iya. Cuma gue cuma pengen ngomong satu. Lu yakin mau rujuk? Iya, suara yang pasti bukan suara yang agresif. Mohon maaf ya, kita nih hidupnya di tahun 2021. Pikirannya dia ini kolot banget di 1950. Gimana Instagram isinya konten, gimana caranya biar suami menghargai istri, istri menghargai suami, dimana harusnya suami bangga sama istri juga. Ini dia maunya yang pasif. Ini kayak Romeo dan Juliet karena dia sering game aku, dia sering lewat. Vicky sudah temen-temenku. Jangan bersalin kamera. Marah-marah itu sudah temen-temen ini langsung deket-deket. Cuman dia nggak pernah nuang.
Tunggu. Oh jadi mentang-mentang lu udah dihakimi ya, dinilai oleh banyak perempuan udah datengin nih sekarang dua cowok di sini. Soalnya kalian dekat sama aku sering DM, dia terus sering DM. Makanya aku harapkan buat kalian berdua ya seperti Romeo and Juliet. Iya. Itu bareng dong. Lu mau nggak mati sama Karina bareng? Ini bareng selamanya. Kita kan pasti mati. Iya, lu mau bareng nggak? Lu duluan atau lu belakangan? Pastilah. Mungkin aku duluan. Semua jawaban tadi itu sebenarnya menunjukkan cinta mereka, cuman Tapi cara menyampaikannya aja. sebelum lo meninggal duluan, tolong pernikahannya disahkan dulu secara negara supaya dia ada hukumnya. Itu kan salah satu poin yang tercatat di dalam 6 tadi mungkin ya. Amin. Kamu nggak melakukan mau Iya kan? bukan dari aku doang. Jadi kan itu tuntutan aku doang. Nah ini contoh kecil ya. Dia langsung mudah untuk langsung ofensif. Dia langsung maaf. Kalian juga harus belajar aja. Iya. Ini sebetulnya dua-duanya saling cinta, cuman cara menyampaikan aja. Aku tahu caranya. Ngobrolnya agak gandengan dikit lah. Oh, iya beda ya. Ya, ini ambilin dulu. Oke. Kalau ngobrol sama sentuhan itu memang hasilnya beda. Bukan. Emang sih aku Aku sama kamu sentuhan gitu beda. ini cuma disombongin aja. Emang kita pernah nikah kok. Belum. Batal nikah. Bakal menikah tapi dia pengalaman. Batal nikah kenapa? Karena nggak ketemu dia gitu. Bukan, dia terlalu banyak pengalaman dengan wanita. Jadi wanita nggak gampang untuk mendapatkan dia gitu. Gak mau memaksakan. Tapi aku kapan hari juga pernah DM sama brother gue Vicky. Gimana bro? Konsultasi. Jadi pengen perempuan yang pasif juga kah atau pinginnya kayak kalau Vicky kan tadi bilang pinginnya pasif. Aku setuju sama dia. Karena apa? Cowok kalau di rumah terserah lu lah Beb, yang penting lu balik bareng gua kangen, pengen balik. Kamu gak boleh gini, kamu gak boleh gitu. Terserah kamu. Aku nggak pernah bilang nggak boleh. Oh, jadi sebenarnya nggak boleh banyak aturan. Pokoknya sayang, aku tetap percaya sama kamu. Yang penting kamu balik ke rumah, pelukin aku lagi. Nah masalahnya ada yang nggak pulang. Lu gak pulang. Makanya berarti kayak ini Dia nggak satu pulang. genre. Perguruan nih kayaknya. Kita hidup 6 bulan. Masa nggak pulang 1 hari jadi permasalahan? 5 bulan. Kalau nggak pulang 1 hari ada kabarnya nggak jadi masalah. Kalau istri mencari suami yang nggak pulang, itu berarti istrinya cinta. Yang bahaya itu kalau suami nggak pulang, istrinya diemin. Nah itu yang bahaya. Biasanya lu balik lagi kan? Bahaya. Hari kedua. Balik. Enggak. Lu yang balik. Makanya aku pulang ke rumah mama. Makanya lo kok jangan salah. Mungkin Vicky balik tapi bukan. Gak enak gua sama kalian. Vicky balik sembunyi di balik kolam renang. Di balik kolam renang itu kan ada tamannya kan. Iya kan Sembunyi. ini nggak balik ternyata ya pantas ngambek. Iya lah gimana sih? Wah, Vi, kalau kayak gitu nggak benar. Lu nanti kalau di sini. Udah kalem-kalem kayak begini. Lu bilang sama gua 1 hari. Pasti Lu bilang sama gua 1 hari, Vi. Ini cuma masalah Nyari yang istri selesai. yang pasif, Vi. Bukan nyari suka istri yang apa mau nyari agresif istri? Iya, masa mau ya nyari nggak mungkin Tapi ada dia sayang banget sama istrinya. Dia sayang banget. Sayang. Sayang,